Bismillahirrahmanirrahim. Makanya agak sedih sih kalau kita nih ahli ibadah, rajin taklim, tapi akhlaknya nggak usah jauh-jauh, dengan keluarga aja belum baik. Ini kayaknya agak tadi klise banget. Makanya hadis yang tadi saya katakan akan jadi pembahasan kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yudrika bihusni khulqihi darajatas shaim al-qaim." Seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang qawwam sawwam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan qawwam dan sawwam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Nabi enggak mengatakan muslim adalah yang ahli tahajud. Walaupun itu keren banget. Muslim adalah yang ahli menghafal Quran. Walaupun itu keren banget. Dan saya selalu bercita-cita pengen jadi hafiz Al-Quran. Harus ada cita-cita dari kita, harus jadi hafiz. Sedikit bicara tentang bab hafal Quran, buat kita yang gak mondok nih. Kalau teman-teman pengen jadi hafiz, targetnya jangan setahun atau 6 bulan hafal. Itu jadi putus asa nanti. Memang motivasinya ada orang yang 3 bulan hafiz.
6 bulan hafiz, setahun hafiz. Tapi kan dia mondok, 24 jam menghafal Quran. Kita kan banyak kesibukan yang lain, yang lebih realistis. Berapa? 6 tahun hafiz. Gimana cara 6 tahun hafiz? Sekarang rata-rata usia kita berapa? Sebutlah rata-rata 20 tahun ya. Ada yang 22, ada yang 19, rata-rata 20 tahun. Ustadz segitu juga? Ya kurang lebih lah. Rata-rata 20 tahun. Berarti 26 tahun itu cepat banget. Ya udah deh, jangan terlalu 6 tahun, 10 tahun. Kalau kita mau menghafal Quran 10 tahun hafiz, berarti sehari kita cuma perlu menghafal 2 baris. Sehari 2 baris. Dibagi 5 waktu sholat. 2 baris itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Segitu. Enggak sampai 1 ayat kan? Nah, cara ngafalnya subuh alif lam mim, udah beres. Susahnya di mana coba? Subuh teman alif, zuhur dzalikal kitabul la raiba fihi. Asar hudal lil muttaqin. Maghrib alladzina yu'minun. Isya bil ghaib. Selesai. 1 hari 2 baris. Tapi butuh istiqomah, butuh dawam, konsisten. Kalau sehari 2 baris, maka 10 tahun. 10 tahun itu gak lama loh. Saya tuh di Bandung udah 13 tahun, gak kerasa. Seolah-olah baru kemarin saya datang dari Kairo ke Bandung, sekarang udah 13 tahun, gak kerasa gitu aja. Tiba-tiba udah 13 tahun, berarti kalau saya ngafal sehari 2 baris, sekarang udah 3 tahun yang lalu udah selesai tuh. Berarti semua kita bisa jadi hafiz sebetulnya kalau udah lancar tahsinnya. Sehingga kita meninggal berstatus hafiz. Bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk taruh di Instagram bio, hafiz Al-Quran. Itu mah bebas lah, terserah niat ya. Saya kan gak mau menjudge kan, ada orang yang menaruh gitu supaya jadi syiar. Ada yang mungkin dia riak, kalau dia riak dia rugi. Kan ngafal Quran gak gampang, masa mau dihabisin dengan hanya taruh di bio, rugi banget tuh. Capek-capek umroh, terus riak, kan rugi kan? Jadi kita husnuzon, kalau ada orang yang dengan umroh itu menampilkan, gak mungkin dia riak. Karena dia tahu rugi banget 20 juta, capek, ngabisin waktu, hanya untuk riak doang, pasti dia pengen syiar. Kenapa? Karena ada 2 nih amal soleh, ada syiar, ada ikhlas. Ikhlas, prinsipnya tangan kiri nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Itu baik. Ada juga syiar. Syiar itu prinsipnya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menunjukkan sebuah model atau contoh yang baik dalam urusan agama Islam, maka dia dapat pahala dari semua orang yang menirunya. Kalau saya story umroh tuh banyak, saya pengen orang anak muda itu semangat umroh. Sehingga kalau nanti lewat itu ada anak muda yang jadi pengen umroh dan dia bisa mewujudkan itu, saya dapat pahala umroh dari umrohnya dia. Itu cara beramal yang banyak lipat gandanya. Cuman resikonya emang riak sih, tergantung kita. Bisa nggak jaga diri jangan supaya nggak riak. Buat saya nggak riak kenapa? Ngapain mau riak? Karena umroh itu semua orang ngelakuin. Banyak orang yang bisa umroh. Emang saya doang di muka bumi yang umroh. Sehingga saya merasa bangga diri gitu kan. Di Indonesia itu orang yang umroh itu aduh banyak banget. Jadi gak perlu diriain. Kecuali saya pernah ke Kutub. Itu agak ria sih. Jarang yang bisa ke Kutub. Kan sedikit kan. Kalau dihitung mungkin hanya ribuan lah. Kalau umroh udah jutaan orang yang umroh. Ngapain ria? Gue juga umroh. Mak gue juga umroh. Ayah gue juga umroh. Semua orang juga pernah umroh. Jadi gak perlu ria-ria amat. Ria sekedarnya. Enggak. Bercanda. Intinya adalah balik lagi ke yang tadi. Bahwa balik ke yang bab hafiz dulu. Ini kenapa saya sedikit masukin ke bab hafiz. Saya berharap kalau ada yang dengar ceramah ini jadi termotivasi menghafal Quran, saya dapat pahala dari yang menghafal itu. Ternyata targetnya gampang. 2 baris sehari, 10 tahun khatam. 2 baris itu gampang banget. Alif, alhamdulillah. Zuhur, Rabbil alamin. Asar, Ar-Rahman. Maghrib, Ar-Rahim. Segitu doang ngafalnya, gampang banget. Kul, zuhur, ya, asar, ayyuhal. Gitu doang kan, saking gampangnya. Kapan itu khatamnya Ustadz? Gak tahu pas sakaratul maut kali. Saking pendek-pendeknya. Nah maksud saya, target sebelum meninggal hafiz. Tapi kan kita gak tahu usia kita Ustadz. Memang kita gak tahu, ini mah target semampu kita.
Kalau meninggal sebelum 10 tahun, yang penting kita udah punya niat. Siapa yang berniat baik dan tidak tercapai, maka dia dapat pahala kebaikan yang utuh. Siapa yang tercapai, dia dapat pahala 10 kali lipat.